Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sahabat sekalian, hari ini bangsa kita sedang berduka. Salah satu putra terbaik Indonesia, Apwan Kurniawan, telah gugur pada insiden demonstrasi DPR RI tanggal 28 Agustus tahun 2025. Atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergolong syuhada karena keberaniannya mempertahankan idealisme yang diyakini sebuah kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Kita paham bahwa kedatangan para demonstran ke gedung DPR emosi tidak percaya benar, dan diingatkan kembali bahwa kita berjuang meninggalkan anak istri kita semuanya bukan karena senyuman tapi karena tangisan. Benar adanya untuk sekedar mencari jawaban atau mencari solusi yang terbaik apa yang kita tuntut. Saya salah satu rakyat Indonesia hanya bisa mendoakan agar kita mempunyai titik temu untuk kemaslahatan kita semua, rakyat Indonesia, masyarakat. Jadi dari tiga yang yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan legislatif menyusun dan merumuskan undang-undang di tingkat daerah maupun pusat. DPRD tingkat daerah, DPRD provinsi, dan DPR RI. Nah, saya soroti hari ini adalah boleh kita benci DPR, tapi bukan lembaganya, pasti orang-orangnya. Ada juga beberapa anggota dewan yang saat genting seperti ini bercerita, mengatakan, mempublikasikan tentang kata-kata kotor yang menyulut marah tentang rakyat Indonesia. Tapi ingat, itu perorangan. Saya masih percaya masih banyak orang-orang yang dia berhusuk benar untuk memperjuangkan aspirasi kita. Sahabat yang berbahagia, hari ini legislatif kita tidak percaya. Ya, kita dorong bagaimana supaya anggota legislatif ini menjadi sesuai dengan harapan kita. Saya lihat dari tugas saja. Dari tugas beliau yang 580 anggota DPR RI itu, beliau itu berangkat dari peta-peta perwakilan daerah. Jadi kemungkinan salah satu dari keberangkatan para demonstran ini adalah salah satu perwakilan daerah. Sahabat semua, tinggal yang saya nggak habis pikir, kenapa si anggota DPR RI ini seharusnya kan ada program bagaimana menyerap aspirasi ke daerah masing-masing. Apakah ini sudah tidak mampu atau bagaimana? Coba kita ingat semasa kampanye beliau itu datang ke daerah-daerah untuk minta dukungan suara dan sebagainya, dan mereka akan menjadi wakil dari rakyat atas nama daerah tersebut. Nah, sekarang tuntut itu kita, kalau tidak sesuai harapan nyatakan. Dan untuk legislator semuanya ini sebuah momen tunjukkan. Nah, tunjukkan tugas mulia Anda. Datang ke daerah-daerah dampingan. Datang bagaimana menyerap aspirasinya seperti apa. Untuk eksekutif dari presiden ke bawah, dari menteri dan segala macam ke bawah sampai tingkat RT, sekarang inventarisir apa yang menjadi aspirasinya. Kami hanya pelaksana undang-undang, apa yang menjadi keberatannya. Dan di sini ada lembaga yudikatif, yakni yang menjadi pengawas dari kita semua. Ini masalahnya masih tidak percaya, bukan untuk meruntuhkan DPRD gedungnya. Diruntuhkan gedungnya belum tentu bisa meruntuhkan DPR RI-nya. Itu teman-teman, menurut saya sekali lagi kita berjuang dari semua arah. Saya paham ini hanya satu dari ribuan atau jutaan suara yang dari rakyat. Tapi mari kita berpikir
ke dalam, menukik, maaf saya tidak sebutkan partainya. Dia menyatakan bahwa kata-kata tolol dan segala macam itu luar biasa, memicu, dan akhirnya partai tersebut ya terima kasih sudah mencopot beliau dengan alasan PAW, dan itu artinya sudah mencopot. Tapi di sisi lain juga ada seperti Bapak Pasha Ungu misalnya, yang dia itu justru datang untuk melawat almarhum Bapak Akwan Kurniawan dan menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya. Jadi dua sisi yang berbeda ini, ada pemicu, ada yang juga meredakan. Saya yakin kok teman-teman semuanya jangan terpecah belah. Aspirasi, laksanakan demonstrasi sebaik-baiknya. Tapi jangan ada yang menunggangi kepentingan, kericuhan. Kesimpulan obrolan saya ini yakni bahwa legislatif tunjukkan sekarang, tunjukkan tugas mulia Anda, cepat ke bawah, inventarisir bagaimana, rangkul warga, rangkul bahwa Anda sebagai wakil rakyatnya. Ketua DPR RI kemarin sudah meminta maaf ke dalam berbagai media sosial mohon maaf atas kinerjanya yang belum sesuai harapan. Itu saya acungkan jempol. Mengakui kelemahan itu. Jadi sekali lagi mohon maaf, jangan terprovokasi. Ada yang menghendaki mungkin tentang terpecah belahnya negara kita. Kita semua yakin bahwa ketika bilang bahwa benci akan salah satu pemerintah, oknum pemerintah, berarti bukan benci akan merah putihnya. Saya yakin semuanya ikhtikadnya baik. Mohon sekali kepada aparatur negara, aparatur pemerintahan, lakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Insya Allah semua ada jalan kemaslahatan untuk kita semua.